Kemudian selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, demokrasi liberal. Jadi kebebasan individu yang dijunjung tinggi, kekuasaan pemerintahan yang dibatasi, tingkat pendapatan penduduk yang tinggi. Ini merupakan kekurangan demokrasi liberal. Tingkat individualitas yang sangat tinggi, besar kesenjangan sosial, dan banyak terjadi gejolak ekonomi. Yang kedua yaitu demokrasi terpimpin. Kelebihannya itu mampu membangun integritas nasional. Kembalinya Irian Barat, pelopor non-blok dan pemimpin Asia Afrika. Dibentuknya lembaga-lembaga negara. Dan kekurangannya itu demokrasi terpimpin, penataan kehidupan konstitusi yang tidak berjalan, terjadinya pertentangan ideologi, dan kehidupan politis tidak demokratis. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Kelebihannya mampu membangun integritas nasional. Kembalinya Irian Barat, pelopor non-blok dan pemimpin Asia Afrika. Dibentukkan lembaga-lembaga negara. Berikut kekurangan demokrasi terpimpin, penataan kehidupan konstitusi tidak berjalan, terjadinya pertentangan ideologi, kehidupan politis dan tidak demokratis. Dan yang terakhir, demokrasi masa transisi. Kebebasan berbicara dan berpendapat, pemberantasan korupsi, menjamin stabilitas politik, demokrasi lebih terbuka, jumlah partai politik tidak dibatasi. Berikut ini merupakan kekurangan demokrasi Pancasila era reformasi. Banyak masyarakat yang salah tafsir tentang reformasi. Masyarakat terlalu bebas, ditinggalkannya program-program pemerintah secara konseptual cukup baik. Banyak pemaksaan yang dilakukan oleh pihak tertentu dan rendahnya pengetahuan tentang politik. Ya. Baik, tidak terasa itulah penjelasan dari tim kita terkait demokrasi dan juga sistem-sistem demokrasi. Jadi izinkan saya memberikan kesimpulan sebelum teman-teman berdiskusi atau bertanya. Saya review kembali terkait materi yang tadi sudah disampaikan secara singkat dan cepat yang pastinya. Oke, teman-teman, pada intinya demokrasi adalah sebuah sistem yang dibuat oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, dan harus digarisbawahi. Sebuah sistem ini yang dibuat oleh rakyat, berarti yang dibuat oleh manusia, gitu. Yang dimana yang di pembuatan manusia itu pasti ada kekurangannya. Nah, demokrasi dalam Islam apakah ada? Nah, secara ini saya ambil kesimpulan Islam dan demokrasi bertentangan gitu terkait dua hal yang tadi disampaikan oleh Syed Qutb dan juga Taufik Al-Syawi, kecuali Fahmi Huwaidi yang mengatakan bahwasanya demokrasi sangat dekat dengan Islam dan substansinya sejalan dengan Islam, seperti Islam menghendaki pemerintahan yang disetujui oleh rakyatnya. Islam menentang diktatoran, pemilu adalah kesaksian rakyat dewasa bagi kebanyakan seorang kandidat. Tapi pendapat dari Syed Qutb dan Taufik Asyawawi itu seperti demokrasi nggak Islam banget. Nah, sejarah demokrasi sudah disampaikan dengan jelas oleh Fitran, dan juga demokrasi di Indonesia sudah disampaikan dengan jelas. Dan yang terakhir terkait demokrasi di Indonesia, jadi memiliki beberapa perubahan. Inilah bukti bahwasanya demokrasi itu sebuah sistem yang emang nggak sempurna gitu loh. Jadi ada banyak macam-macam perubahan yang terjadi. Ada demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila sampai demokrasi masa transisi. Nah, oleh karena itu dalam Islam gimana pendapat teman-teman, gimana masukan teman-teman, kesimpulan teman-teman terkait demokrasi yang presentasi yang saya dan teman-teman sampaikan. Saya rasa presentasi dari Fitran dan juga Ahmad Syaifullah cukup bagus, cukup menarik. Oleh karena itu,
kita tutup, tapi kita persilahkan kepada teman-teman jika ada yang ingin bertanya dan ingin menambahkan, dipersilahkan gitu. Untuk Fitran dan Syafullah dibuka aja videonya, temenin aneh jangan sendiri. Ada yang mau bertanya terkait materi yang tadi disampaikan? Saya rasa penjelasan cukup baik dari Fitran dan Syafullah. Ya, Oke, silakan alhamdulillah. mau bertanya, Berarti lambaikan tangan. tidak ada yang nanya ya. Apa namanya, perkembangan demokrasi di Indonesia nih yang antum pahami aja. Ya. Tapi kalau dijawab pakai data ya alhamdulillah kalau ada. Ini kan demokrasi yang di Indonesia itu kan berkembang dari demokrasi liberal terpimpin sampai Pancasila dan masa transisi. Dari 4 ini pertanyaan saya, ada apa dengan demokrasi liberal sampai dikembangkan menjadi selanjutnya menjadi Pancasila dan transisi, dan apakah ada kira-kira menurut antum selanjutnya di demokrasi ini, apakah ada perubahan setelah demokrasi masa transisi? Itu aja dulu pertanyaannya. Syukron. Ya, Afwan. Ya, silakan Fitran dan Ahmad Syafullah mau menjawab. Ya. Nanti mau jawab, Pak, Fitran. Bisa di itu Kak pertanyaannya? Oke. Diperjelas lagi. Oke, jadi kesimpulannya terkait perkembangan demokrasi di Indonesia. Dan demokrasi saat ini di Indonesia demokrasi Pancasila ya. Nah, terus kenapa ada perubahan dari liberal ke terpemimpin sampai sekarang ke demokrasi Pancasila seperti itu? Nanti mau jawab nggak? Nanti baca aja Fitran, ini udah jawabannya. Ini berdasarkan itu ya, jawaban pribadi. Oh ya, siap. Tidak lebih banyak kurangnya. Jadi kenapa sistem demokrasi di Indonesia itu banyak sering berubah atau mengalami perubahan dari demokrasi liberal kemudian ke demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi masa transisi. Untuk demokrasi liberal sendiri, demokrasi liberal itu yang kita tahu ada sejak Indonesia itu belum menjadi NKRI, yaitu pada masa Republik Indonesia Serikat tepatnya. Koreksi kalau saya salah. Ya. Kemudian karena sejak setelah RIS dibubarkan tahun 1950, Indonesia menganut yang namanya demokrasi terpimpin. Kemudian karena demokrasi terpimpin ini kekuasaannya itu terlalu berpusat kepada kepala negara atau presiden yang saat itu presiden kita adalah Soekarno. Ya. Jadi tidak sesuai dengan pengertian atau hakikat dari demokrasi itu sendiri, yaitu yang sejak awal tadi dijelaskan bahwa demokrasi itu merupakan intinya demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi sekian saja dari saya, mungkin ada tambahan dari Saudara Saifullah, teman-teman ingin menambahkan jawaban saya. Terima kasih banyak. Jawaban yang cukup bagus menurut saya. Jadi intinya demokrasi itu kan buatan manusia, jadi nggak ada yang sempurna ya. Kenapa dari liberal? Ya karena pada saat itu belum terbentuknya NKRI, Bang. Nah, di saat RIS dibubarkan, terbentuknya NKRI, maka dibentuklah sebuah demokrasi yang tidak lagi liberal, tapi demokrasi terpimpin. Nah, karena merasa kediktatoran sebuah presiden kita waktu itu, Pak Soekarno, terus kayak lama gitu kan masa kedudukannya,
akhirnya konsep demokrasinya seperti kurang gitu loh kan. Demokrasi itu kan dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Berarti harus kita ubah menjadi apa nih? Nah, diubahlah menjadi demokrasi Pancasila, yang kebetulan kan Pancasila itu adalah sebuah ideologi negara kita. Jadi ada semacam kerakyatan juga lah yang tercampur dari kata Pancasila itu sendiri. Nah, pada saat ini pun Indonesia menganut sistem demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Nah, masa transisi ini adalah masa-masa transisi seperti itu. Kalau masa transisi saya juga masih kurang paham sih. Tapi yang saya ketahui Indonesia sampai saat ini menganut demokrasi sistem Pancasila. Oke. Terima kasih Bang Ilham sudah nanya. Teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, dong, nanya dong. Oh itu dulu deh, oke. Siapa nih? Oke, boleh. Siapa dulu nih? Silakan. Tadi ada suara Rizky ya? Silakan Rizky. Halo, yang mau tanya? Halo, ini Teva. Oh, Teva. Silakan Teva. Ini menurut penyampaian yang nyampein materi aja ya. Ini cuman ini. Jadi kan dulu itu kan kita itu kan liberal ya, dipimpin oleh Presiden Soekarno seperti yang dikatakan tadi. Terus berubah jadi demokrasi. Nah, pertanyaan saya itu adalah apakah kekuatan mana gitu? Kekuatan mana kepemerintahan liberal atau demokrasi? Soalnya zaman sekarang ini kan kita demokrasi, tapi masih banyak kayak topeng-topeng di dalamnya. Jadi ujung-ujungnya bukan demokrasi gitu loh. Nah, harus pemerintahan seperti apakah yang bisa benar-benar memegang kendali penuh, tapi juga bisa memenuhi negara itu gitu, kayak ibaratnya sejahtera lah gitu ya. Itu pemerintahannya seperti apa? Apakah harus benar-benar keras, tangan besi gitu, atau demokrasi tapi demokrasi yang seperti apa? Gitu. Soalnya kalau zaman sekarang kan demokrasi ya namanya aja demokrasi, tapi ujung-ujungnya kayak misalnya banyak antek-antek PKI lah, atau banyak juga yang menyimpang gitu dari ajaran demokrasi. Jadi ibaratnya mencoreng nama demokrasi itu sendiri. Nah, menurut pembicara itu harusnya seperti apa? Kalaupun emang kita memakai sistem demokrasi, itu harus demokrasi yang seperti apakah yang ideal untuk bangsa ini supaya bagus gitu loh. Nah gitu loh pokoknya bahasanya. Ya. Ya, oke, makasih. Intinya kekuatan mana, dan jika itu kuat, jika demokrasi yang lebih kuat, kira-kira demokrasi apa yang pas untuk kita, seperti itu kan ya. Kalau dibilang kekuatan mana, seperti yang tadi udah dijelasin kan, ada kekurangan, ada kelebihan gitu loh. Yang dimana demokrasi liberal, dimana kita tidak bebas berpendapat gitu loh. Jadi pada kita nggak bebas berpendapat, tapi tergantung nih. Kalau misalnya emang pemimpinnya bagus, pemimpinnya soleh, ya nggak jadi masalah. Tapi kan makanya karena diganti, karena tidak ada kebebasan berpendapat, diganti mungkin karena pemimpinnya juga walau-alam kurang baik atau tidak, terjadilah perubahan menjadi demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila. Menurut saya sih, ya kalau saya pribadi ya, demokrasi saya nggak setuju, bukan nggak setuju, kurang pas aja gitu lah. Apalagi pendapat yang tadi disampaikan oleh Fitran terkait demokrasi dan juga syuro. Nah, kalau Islam itu kan mengajarkan bukan demokrasi ya, tapi mengajarkan musyawarah. Syuro, iya betul. Nah, di sini sudah dijelaskan tadi nih di slide keberapa. Nah, di slide ini nih sebenarnya kalau ditanya kira-kira demokrasi apa yang bisa kita lakukan yang kira-kiranya bagus untuk negara kita, ya demokrasi Islam. Tapi untuk saat ini belum ada demokrasi Islam seperti itu kan. Nah, ada dua nih dari Syed Qutb mengatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan dan bentuk tirani sebagian orang kepada
yang lainnya. Dan dalam Taufik Al-Syawi dalam bukunya mengatakan bahwa demokrasi adalah bentuk syura versi Eropa, bentuk syura versi Eropa gitu. Berarti nggak ada Islam-Islamnya. Bedanya demokrasi tidak berpegang teguh pada syariat Islam. Kalau ditanya demokrasi mana untuk saat ini nggak ada, mau demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, demokrasi Pancasila, untuk saat ini nggak ada. Karena secara garis besarnya demokrasi itu hanya mencari suara terbanyak gitu loh. Jika itu emang banyak tapi nggak benar, ya tetap diambil. Gitu. Itu adil apa tidak ya? Meskipun itu ada atau enggak, tapi kalau misalnya Islam udah ngajarin, kita harus syuro gitu loh, syuro kan. Saking kerennya syuro itu ada surat syuro gitu loh. Maka sebenarnya demokrasi untuk Islam nggak oke banget. Tapi karena kita sistematis, kontemporer, makanya kita ikut dalam demokrasi. Tujuannya apa ya? Tujuannya secara garis besarnya ya nanti akan mengubah demokrasi, mungkin seperti itu. Tetap ada demokrasi, mungkin sistemnya yang diubah. Sistemnya menjadi syuro gitu. Karena syuro demokrasi ini sangat berbeda gitu. Sedangkan syuro ya udah kita mencari kebenaran dan ada keadilan di dalam syuro. Sedangkan di demokrasi sistemnya aja udah Amburadul. Maksud semua dirasa-maratakan, semua memiliki satu suara gitu. Orang gila, orang gila ada suara satu, orang kita yang normal sampai ulama sama satu suaranya. Adil nggak adil. Orang gila nggak ada pemandangan luas terhadap sistem demokrasi atau pemerintahan. Kan ulama yang memiliki pandangan luas tetap suaranya satu. Nggak ada ketidakadilan di sini. Dari konsep demokrasi sendiri itu udah kurang tepat gitu loh. Dan kita sebagai umat Islam gimana caranya? Ya kita mau nggak mau terjun dalam dunia demokrasi. Agar nanti kalau kita memimpin dalam pemerintahan, kita bisa menerapkan demokrasi, tapi konsepnya konsep Islam. Itulah yang mungkin sedang dipikirkan oleh partai-partai Islam saat ini ya. Bukan berarti seperti Syed Qutb kan, nah dia menentang demokrasi bukan berarti dia nggak anti demokrasi. Buktinya tetap ada beberapa simpatisan atau beberapa pengikut dia yang masuk ke dalam sebuah partai dan berjuang untuk meraih kepemimpinan di Indonesia. Karena pada intinya kita semua menginginkan yang terbaik, yang seperti Ustadz Abdul Muiz kemarin sampaikan, jika suatu negara itu baik, itu ada syuro, ada musyawarahnya. Dan pertanyaannya di sistem kita sistem demokrasi, bukan sistem musyawarah. Sebenarnya yang salah itu demokrasinya dan sistem demokrasinya. Mungkin bisa ada tambahan dari teman-teman. Berarti intinya sistem demokrasi sekarang itu sebenarnya menghancurkan sistem demokrasi yang sebenarnya ya, yang udah bagus. I see. Sebenarnya bisa jadi demokrasi dibuat untuk ya agar umat Islam sendiri susah untuk naik ke atas gitu lah. Makanya yang dulunya orang gila itu nggak memilih sampai sekarang milih, itu kan sebuah hal yang tidak adil. Ya, gitu. Kalau dalam syuro nggak bisa seperti itu. Nggak ada suara orang gila seperti itu. Oke, Kak. Thank you. Makanya ganti demokrasi. Terima kasih, Alfian. Nah, sebenarnya perkataan Syed Qutb ini bisa ente bedah. Kenapa Syed Qutb mengatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan dan bentuk tirani sebagian orang kepada yang lainnya? Karena dia berpendapat bahwasanya Islam itu hukumnya udah sempurna. Gitu. Kita tinggal butuh musyawarah aja untuk memperbarui hukum yang kontemporer, karena semua hukum-hukum dalam Islam udah ada dalam Al-Quran dan lain-lain. Demokrasi itu kan nggak sekedar hanya milih presiden jadi, tapi dalam konsep pemerintahan pun juga ikut demokrasi, membuat undang-undang, undang-undang yang nggak baik juga kalau demokrasi menang ya disahkan undang-undangnya. Makanya Syed Qutb nggak setuju. Nah, Islam dalam segi hukum udah sempurna, kita hanya butuh musyawarah aja seperti itu. Ini bagus perkataan Syed Qutb. Pas baca, ini apa maksudnya ya? Sampai ada searching itu tadi di Google. Oh, maksudnya itu. Seperti itu, teman-teman. Udah nggak berasa nih, dikit lagi mau jam 9. Kayaknya cukup ya? Alhamdulillah. Cukup kayaknya ya, teman-teman ya. Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan dan juga makannya. Ya, semoga kita semua berharaplah bahwasanya Indonesia bisa dipimpin oleh partai-partai Islam yang benar-benar emang tujuannya jelas untuk
kemaslahatan umat gitu, tidak ada kepentingan pribadi dan lain-lain. Kita senantiasa juga turut, meskipun demokrasi nggak sejalan dengan Islam, kita harus mau nggak mau masuk ke dalam demokrasi untuk memenangkan orang-orang yang ingin memperbaiki Indonesia ini dengan amal solehnya, dengan dakwahnya. Oke, terima kasih semuanya. Kurang Coblos lebihnya nomor mohon 2. maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tutup bisa nambah teman-teman ya. Jadi Ya, silakan Ustaz. menarik tadi ya kita mengambil apa namanya garis batas ya antara demokrasi dan Islam, ya, Pak. Mungkin ini juga memang perdebatan yang sebenarnya kalau saya sebagai seorang akademisi ya, saya kan alhamdulillah sekarang kuliah lagi, jadi terminologi tadi itu memang harus apa namanya kita rekonstruksi kembali tuh kan. Misalnya mana surok tadi kan, coba yang gitu. Ini sekali lagi saya tidak memperdebatkan masalah hukum secara fikih ya, karena saya bukan fikih, saya hanya melihat pada tataran akademis saja itu kan. Kan demokrasi yang kita pakai tadi itu kan sebenarnya teori yang sudah sangat lama tuh ya. Nggak tahu dah teman-teman teori yang mana yang digunakan tuh kan. Kemudian tadi misalnya kita mengaitkan dengan demokrasi Islam tuh kan. Jadi iya, demokrasi itu bagian dari Islam tuh kan. Tapi kalau kita sandingkan dengan konteks demokrasi sebenarnya tidak apple to apple tuh kan. Karena apa? Demokrasi itu adalah sistem yang sangat sangat luas ya. Mencakup seluruh aturan yang menaungi misalnya Indonesia tuh kan. Tidak hanya tidak hanya menyangkut masalah direduksi ya, kalau surat tadi direduksi menjadi misalnya pemilihan. Kami demokrasi ini menaungi seluruh sistem pengaturan wilayah kekuasaan. Nah, maka kita harus menghadirkan suatu sistem yang apple to apple dengan demokrasi ini gitu. Demokrasi inilah yang nanti akhirnya kalau kita tarik ke atas ini, politik Islam itulah yang menjadi balance dari demokrasi. Atau tadi benar ya, demokrasi Islam ini yang kita munculkan. Jadi demokrasi itu hanya sebagian kecil dari sistem Islam sendiri maksudnya ya. Jadi agar pembahasannya itu nanti sampai itu kan, makanya kita perlu menghadirkan seorang ilmuwan akademisi yang nanti menghadirkan produk politik yang nanti bisa merumuskan ya, kebijakan negara bagaimana ini meskipun akhirnya nanti tidak secara formal itu kita memakai nama Islam, tapi seluruh nilai-nilainya adalah Islam kita pakai. Itu mungkin yang PR yang harus kita berikan ya. Karena selama ini memang kalau saya melihat ya, teori-teori yang digunakan ini kan teori lama, saya butuh. Ya lagi saya tidak hendak menyalahkan ini, enggak, tapi ini teori yang lama dan kita sebagai umat muslim perlu mengembangkan. Bagaimana konsep surah itu bila kita gunakan pada tataran sekarang yang misalnya Indonesia itu luas, ya, berbagai pulau itu kan, kemudian konsep budaya yang banyak itu kan. Bagaimana nanti ketika dalam pemilihan misalnya presiden, apakah cukup dengan syuro? Walaupun ini tidak salah syuro itu, tapi efektivitas, kemudian proses keadilan itu perlu dirumuskan juga. Lagi-lagi nilai Islam ini harus kita bawa ya, seperti itu. Kemudian misalnya pada konteks hukum ya, demokrasi itu kan ini juga nanti demokrasi ini adalah menaungi konteks hukum di Indonesia. Bagaimana ketika kita harus memutuskan hukum, Islam bagaimana memberikan sebuah solusi ya, ketimbang kita selama ini adalah memberikan tataran teoritis gitu loh. Itu yang menarik teman-teman yang misalnya di Libya gitu ya, kemudian dia hukum, silakan nanti mengambil pendidikan misalnya adalah bidang hukum gitu, kemudian merumuskan sebuah teori atau mengajukan sebuah gagasan tentang negara yang ideal gitu kan. Tentu saja negara ideal kontemporer, tapi tidak melepasnya dari konteks Islam gitu loh. Apakah nanti akhirnya kita secara formal menamakan konstitusi dengan Islam atau tetap demokrasi, tapi seluruh nilai-nilainya kita bangun dengan nilai Islam. Itu perlu sebuah penelitian yang panjang teman-teman ya. Karena sekali lagi bahwa kehidupan sekarang itu ya berbeda konteksnya dengan zaman misalnya Said Qutb itu kan berbeda. Kondisi politik di Said Qutb kan di Mesir ya,
kemudian di Indonesia juga berbeda. Ya, tapi sekali lagi saya tidak hendak mereduksi pemikiran Said Qutb, tapi justru kita menggunakan basis pemikiran Fahmi Waidi, Said Qutb, Taufik Al-Syawi ini adalah sebagai basis pemikiran, kita kembangkan, kita merumuskan, berdekonstruksi sebuah tata nilai yang nanti akhirnya kita bisa masuk di demokrasi ini. Seperti itu. Ya, ini sebenarnya sih memang bukan konteks saya. Mungkin teman-teman atau dosen yang ahli bidang hukum lah yang memahami. Kalau pribadi mungkin hanya sekedar sedikitnya saja, karena bidang saya bukan ini ya, saya lebih ke bidang-bidang lain. Tapi sekali lagi bahwa Islam itu memiliki sebuah tata nilai universal kan. Tapi selama ini kita masih berdiri pada tatanan teoritis, pada konseptual, pada praktik kita belum memiliki sebuah landasan yang bagus kan. Misalnya tadi pada praktek syuro gitu kan. Bagaimana ini bisa kita sekarang ketika memang negara kita sangat luas sebagainya gitu kan. Bagaimana nanti konsep keadilannya seperti itu. Apakah syuro nanti itu hanya untuk pemilihan presiden ataukah nanti syuro itu misalnya untuk pemilihan kepala daerah sebagainya. Ini kan perlu dirumuskan. Kita mengajukan gagasan yang produk sistem. Nah, terus nanti akhirnya bagaimana masyarakat menerima enggak, itu jadi masalah. Karena sekali lagi konsep demokrasi dalam Islam pun di wilayah Islam pun menjadi perdebatan sampai sekarang enggak selesai. Seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan menjadi sebuah wawasan dan telah ada teman-teman yang memang ahli di bidang ini yang memberikan sebuah rumusan yang bagus mengenai konsep Islam yang masuk pada wilayah negara. Ya, seperti itu. Bisa tutup apa yang ditanyakan teman-teman? Sudah ya? Di ini aja, ini screenshot-nya kalau apa? Screen share-nya ditutup kalau udah. Nah, itu teman-teman ya. Tadi Ahmad Yani itu diamnya. Dulu kemarin di zaman saya, ini mungkin sebut tutup ya, di BEM itu saya pernah ya. Ya namanya demokrasi di zaman saya itu pernah dulu bilang ke BEM itu pakai sistem demokrasi, coblosan ya. Tapi perdebatan luar biasa tuh kan. Tapi setidaknya kita udah mulai belajar lah kan bahwa memang kalau di luar kita memang menggunakan itu gitu. Kita tidak bisa menghindari sistem demokrasi itu sekarang. Mungkin bagi kita adalah bagaimana akhirnya demokrasi yang sudah ada itu kita isi dengan orang yang baik, itu salah satu caranya. Kita tidak bisa mengganti negara secara radikal kan. Kalau diganti negara Islam kan mereka akan sangat tidak setuju lah. Mungkin dengan cara yang lebih fikih dakwah tadi itu, bagaimana sistem ini memang yang bukan satu-satunya sih nomor nomor sekian yang bisa kita pakai saat ini, ya kita masukin orang-orang yang baik. Kita menghadirkan politikus yang memiliki akhlak Islam, menghadirkan kepala negara yang akhlaknya bagus. Jadi dari orang per orang itulah nanti akan membuat sistem gitu loh. Karena menurut saya sangat sulit langsung mengganti sistem negara ini secara fundamental. Langsung diganti dengan misalnya undang-undang Islam kan kita perdebatannya luar biasa. Salah satu cara yang bisa diambil ya tadi mengislamkan orang-orang yang tadi, mungkin itu jauh lebih memungkinkan itu ya, dengan hasil yang insya Allah dengan orang-orang baik dalam sistem demokrasi itu, maka demokrasi sendiri akan menjadi Islam. Itu mungkin dapat saya. Oke teman-teman ya, alhamdulillah alamin. Waktunya sudah jam 9 ya, kurang sedikit. Mohon maaf bila pada kesempatan malam ini sama teman-teman ada banyak kesalahan ya. Nanti absennya jangan lama-lama ya, soalnya saya mau langsung upload di mana namanya, di akad ya, biar nggak lupa. Ini 33 berarti 32 orang ya. Kalau nanti lebih berarti ada yang ditambahkan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Teman-teman, kita tutup ya. Saya ada jadwal. Ya, siap. Terima kasih atas. Teman-teman kalau ada yang mau bimbingan skripsi, silakan ikut datang sama Satria Pasar Ibu. Saya terbuka. Ya, karena saya belajar, saya nggak minta bayaran, silakan datang Sabtu atau apa. Silakan datang aja ke sini, buat proposal kita belajar bareng. Ya, seperti itu teman-teman ya. Siap, Ustaz. Syukran. Ya, kenapa? Perpustakaan buka, Ustaz. Ya? Perpustakaan biasanya buka. Perpus. Buka. Ya sekarang perlukan buka, kalau nggak perpustakaan juga sekarang antum bisa nyari di internet sangat banyak ya. Jadi seperti itu ya. Silakan nanti kalau Sabtu mau datang silakan boleh, 1-2 orang boleh datang. Ya, nanti Yang dari Bogor boleh nggak, Ustaz? Boleh dari Bogor.
Yang penting protokol aja sih. Alhamdulillah. Yang penting protokol aja, bawa masker kan aman. Ya. Iya, jangan bawa virus aja ente. Teman-teman ya, jadi ini saya melihat Iya aman dong. gerakan Ikhwan ini masih lambat di skripsi nih ya, kalau sama Ahwat. Ahwat udah selesai nih, Ikhwan belum nih ya. Jadi, Boleh nanya nggak kalau ya, kondisi ya. tadi kayak gini, judul yang bagus apa ya? Masih Kondisi bingung gini cari ya. judul. Dekat dengan antum Oh aja, itu nanyanya antum ke kerja di mana? Ustadz. Gimana, Sat? Antum kerja di mana? Kerja di mana? Dekat dengan antum aja. Kerja sih di kafe, satu jauh Di sih kafe, sebenarnya. Ya bisa jadi misalnya antum melihat pandangan masyarakat tentang kafe itu nggak apa-apa. Misalnya itu kan masyarakat muslim ya, cari 10-5 orang ke situ. Misalnya kafe itu bagaimana, nggak apa-apa. Jadi pandangan itu terhadap keadaan kafe, ya itu kan. Boleh aja, jadi lebih sosial pendekatannya itu, boleh ya gitu. Atau pandangan-pandangan orang bekerja di situ yang orang muslim, kenapa dia mau di kafe termasuk antum? Kafenya itu apakah memang kafe biasa atau enggak, itu kan. Itu kan menarik sebenarnya. Jadi nggak harus, jadi antum harus dakwah di situ gitu loh. Merumuskan bagaimana dakwah di kafe itu kan. Nanti kan maksudnya gitu maksudnya. Itu menarik sebenarnya. Jadi sesuatu yang dekat dengan antum itu antum bisa teliti kok teman-teman. Ya. Antum kerja di kafe, antum kerja di pasar, itu kalau saya sih mungkin nanti mendekati sosial gitu, dakwah sosial itu lebih menarik. Jadi banyak sekali yang bisa antum kerjakan. Ketemu nanti ya hari Sabtu tapi kita ngobrol, kan, berjudul gitu. Kalau di orang kitanya agak terbatas ya, teman-teman ya. Gitu. Itu teman-teman ya, nanti kalau mau tanya silakan tanya di WA atau kalau ketemu silahkan ketemu. Ya, saya tutup. Mohon maaf teman-teman bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Terima kasih. Semoga Ustaz sehat. Amin. Amin. Amin.